Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kita lanjutkan lagi materi kita tentang perangkat pembelajaran kimia berbasis STEM dengan orientasi kebijakan Merdeka Belajar. Untuk poin yang kedua, penilaian dalam bentuk AKM dan survei karakter. Saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai penilaian AKM dan survei karakter. AKM adalah akronim untuk Asesmen Kompetensi Minimum. AKM dibuat untuk mengakses literasi dan numerasi siswa. Jika kita konversi ke kimia, kita kaitkan dengan kimia, maka AKM ini akan mengakses tentang literasi sains. Artinya kita akan mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan kimia. Masalah-masalah keseharian yang berkaitan dengan kimia. Nah, AKM-nya sendiri ini bisa dalam bentuk pilihan ganda yang bertingkat, bisa saja dalam bentuk esai, menjodohkan, atau soal isian dengan jawaban yang singkat, dan lain-lain. Apa saja komponen dari soal literasi sains itu? Yang pertama, ada konteks masalah. Karena kita orang kimia, maka kita akan mengangkat masalah-masalah yang berhubungan dengan kimia. Kemudian, literasi sains ini akan mengakses pengetahuan dan keterampilan. Pada dasarnya, literasi adalah kemampuan siswa untuk menggunakan pengetahuannya agar diperoleh pemecahan masalah. Dan setiap soal yang berbau literasi, ini pasti akan didahului dengan konteks, dengan teks, dengan wacana. Wacana-wacana yang berisi tentang masalah keseharian yang akrab dengan kita. Lalu kita buat pertanyaannya yang mengakses pengetahuan siswa dan yang mengakses keterampilan siswa. Literasi yang merujuk pada PISA terdiri dari 3 poin. Yang pertama, pemahaman informasi dalam teks. Yang kedua, integritas. Yang ketiga, evaluasi dan refleksi. Yang ketiga, 3 poin ini beririsan dengan pengetahuan dan keterampilan. Nanti akan kita bahas lebih jauh pada contoh soalnya. Kemudian untuk survei karakter, merupakan asesmen terhadap perilaku siswa dan tanggapan siswa terhadap proses pembelajaran yang telah dilaluinya. Survei karakter ini menekankan pada soal-soal sosial emosional siswa dalam bentuk lembar observasi, angket, atau yang lainnya. Baiklah, kita beralih pada contoh. Ini adalah contoh AKM untuk materi sel elektrolisis seperti RPP yang tadi saya contohkan. Nah, di sini kita sajikan dulu konteks masalahnya. Yang saya angkat adalah tentang sendok yang berkarat. Jadi kita ceritakan konteksnya seperti ini. Kita bisa saja menambah wawasan kita dengan mengakses ya artikel-artikel di internet ya. Lalu kita elaborasi, kita sintesis, kita gabung-gabung supaya dia menjadi konteks yang utuh seperti ini. Kita pun bisa menyadur gambar yang ada di internet. Kita cantumkan sumbernya dari mana. Seperti itu ya. Jadi ini bisa kalian baca. Konteks masalahnya seperti ini. Kemudian, apa pertanyaannya? Pertanyaan yang mengukur pengetahuan dan keterampilan, merujuk pada literasi sains untuk soal sel elektrolisis. Pertanyaan untuk aspek pengetahuan yang pertama,
Tuliskan fakta yang kamu temukan dari bacaan di atas. Jadi kemampuan mereka untuk memahami teks, memahami wacana. Mereka tahu nggak faktanya itu apa sih dari wacana yang disajikan di situ. Kemudian, mengukur pengetahuan kimianya. Jadi di sini mereka mengintegrasikan kemampuan membaca dengan pengetahuan kimianya. Tuliskan reaksi kimia yang terjadi di anoda dan katoda pada saat proses penyepuhan berlangsung. Nih di sini. Jadi mereka sudah belajar tentang sel elektrolisis. Mereka masih bisa tidak dengan melihat gambar ini menuliskan kembali reaksi kimia yang terjadi. Seperti itu. Kemudian untuk aspek keterampilan, kita tanyakan. Mereka sudah punya pengetahuan dasar. Mereka sudah membaca teks di sini akan mendapatkan informasi tambahan. Lalu kita kasih tantangan lagi, kita kasih pertanyaan lagi yang menguji kemampuan evaluasi dan refleksi mereka. Seperti apa contohnya? Ini. Sendok yang terbuat dari besi dapat dilapisi dengan perak agar tidak mudah berkarat. Pagar rumah juga terbentuk dari besi. Apakah pelapisan dengan perak juga efektif digunakan pada pagar rumah? Jelaskan pendapatmu. Nah, di sini mereka akan mikir dan menggunakan pengetahuan yang mereka miliki. Nah, disitulah peranan dari aspek keterampilan itu yang mengacu pada literasi dan juga berkaitan dengan sel elektrolisis. Baiklah, ini adalah paparan tentang AKM dan survei karakter. Oh, contoh survei karakternya belum ya. Nih, saya lanjut. Survei karakter materi sel elektrolisis. Jadi kita sudah ngajar sel elektrolisis seperti ini, seperti itu, dan ada kita gunakan juga pendekatan STEM di situ. Nah, sekarang kita evaluasi, minta feedback dari siswanya. Kira-kira mereka suka atau tidak, dan bagaimana juga karakter siswanya. Jadi bisa saja kita rumuskan seperti ini ya. Di sini saya menggunakan angket dengan skala 1 sampai 10, jadi biar mereka itu lebih luas aja untuk memilih skala mau memberi nilai 1 atau yang lainnya gitu ya. Jadi yang pertama, ini merujuk pada RPP yang tadi saya buat. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas seperti itu ya. Yang pertama, saya suka menyaksikan video animasi sel elektrolisis. Nah, bagaimana tanggapan mereka? Dan seterusnya. Kita tidak hanya menanyakan bagaimana cara kita ngajar, apa yang kita sajikan mereka suka atau tidak, tapi juga kita mensurvei. Ini mereka itu bisa bekerja sama atau tidak? Mereka itu mau lebih senang kerja sendiri atau berkelompok seperti itu. Nah, seperti ini pernyataan yang kita tawarkan kepada siswa. Saya suka melakukan praktikum sendirian. Bagaimana poinnya? Apakah mereka akan memberi poin 1 tidak suka atau memberi poin yang 10? Mereka suka sendirian. Nah, seperti itu. Artinya ya ini anak perlu didekatin lagi, harus kita asah kita latih supaya dia mau bekerja sama, karena nggak mungkin di dunia ini kita nggak bekerja sama orang lain ya. Nah, dan yang berikutnya itu, misalnya ini, saya mengerjakan soal-soal latihan sel elektrolisis bersama teman. Dia ngerjain sendirian atau diskusi sama teman. Ini juga mensurvei apa nih orang, siswa ini suka bekerja sama atau tidak, seperti itu. Kemampuan kolaborasi. Ingat, kita harus merujuk ke PISA, ya. Jadi literasi, numerasi, dan kolaborasi. Seperti itu. Jika ada pertanyaan, silakan bahas di e-learning atau WA group. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.